Setiap Kristen, baik Katolik, Protestan, bahkan Ortodoks sekalipun, pasti pernah mengikrarkan pengakuan iman. Mereka sebut kredo atau syahadat yang menyatakan kepercayaan mereka atas naiknya Yesus Kristus, peace be upon him, ke surga. Artinya, seseorang belum dikatakan Kristen jika belum, apalagi tidak pernah menyatakan pengakuan iman Kristennya, di mana disebutkan bahwa Yesus Kristus, peace be upon him, naik ke surga. Bahkan setiap tahun, kisah kenaikan Yesus ke surga ini diperingati oleh umat Kristen di seluruh dunia, dan di Indonesia diberi label kenaikan Isa Al-Masih, yang bagi umat Islam tentu saja terdengar sangat janggal. Karena setelah hampir 1 abad lamanya negara Republik Indonesia merdeka, ternyata sampai hari ini pun umat Kristen masih belum percaya diri menggunakan nama Yesus Kristus sesuai dengan cerita dalam kitab mereka sendiri untuk menamai event sakral tersebut. Namun sebagai gantinya, mereka lebih memilih ndompleng alias numpang beken dengan cara mengemis nama Isa Al-Masih dari Al-Quran, yang dalam konteks ini justru dikisahkan secara sangat berbeda dengan kisah-kisah versi Alkitab Kristen sendiri. Alkitab mencatat kisah kenaikan Yesus Kristus, peace be upon him, ke surga sebagai berikut. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dalam Lukas 24 ayat 51 diceritakan begini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Tapi apakah Markus dan Lukas yang mengisahkan cerita ini adalah murid-murid Yesus yang ke sana kemari selalu bersama sang guru dan menyaksikan sendiri peristiwa yang mereka kisahkan tersebut? Jawabnya bukan. Tidak ada murid Yesus yang bernama Markus dan Lukas. Dan kedua orang ini dipastikan bukan saksi mata peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Jadi, cerita tentang kenaikan Yesus ke surga ini bukan merupakan kesaksian murid-murid Yesus sendiri, melainkan cuma cerita fiksi karya para pengarang tersebut yang kemudian dipatenkan menjadi buku bernama Injil Markus dan Injil Lukas. Sedangkan tentang Markus 16 ayat 19, kita sudah melihat sendiri bukti kepalsuan ayat tersebut, karena ternyata mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 20 tidak ditemui dalam kanon Alkitab resmi tertua, Kodeks Sinaiticus, juga pada Kodeks Vatikanus. Artinya, cerita kenaikan Yesus Kristus, peace be upon him, ke surga dalam Injil Markus adalah ayat-ayat yang disisipkan kemudian, tapi entah oleh siapa, alias tidak pernah diketahui bahkan oleh pengarang Markus sendiri. Jika Anda perhatikan, dalam Kodeks Sinaiticus, Injil Markus 16 berakhir pada ayat ke-8. Sementara dalam Bible berbahasa Indonesia, Injil Markus pasal 16 berakhir pada ayat ke-20. Jadi, dari mana datangnya 12 ayat lain yang dimulai dari ayat ke-9 tersebut? Kita akan bahas ini nanti pada lain kesempatan. Lantas bagaimana pula dengan cerita Injil Lukas? Ketika di cross check dengan tulisan Lukas sendiri dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, terlihat jelas bahwa Lukas tidak konsisten dengan karangannya sendiri. Ini jika memang benar ia adalah pengarang kedua kitab tersebut. Kenapa? Karena informasi yang disajikannya dalam kedua karangannya tersebut sangat jauh berbeda antara satu sama lain. Ini menjadi bukti bahwa kisah kenaikan Yesus Kristus, peace be upon him, ke surga cuma karangan model sains fiksi versi Markus dan Lukas.
Dalam Lukas 24 ayat 29 disebutkan bahwa setelah bertemu sang guru, murid-murid Yesus Kristus, peace be upon him, mendesaknya untuk bermalam bersama mereka karena hari telah senja, yakni menjelang malam. Di sana tertulis, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada ayat-ayat berikutnya, terutama dalam Lukas 24 ayat 36-50, diceritakan bahwa Yesus Kristus, peace be upon him, menemui ke-11 muridnya menjelang petang di hari yang sama dengan hari kebangkitannya, yakni hari Minggu. Seperti disebutkan lebih dulu dalam Lukas 24 ayat 29. Dan peristiwa kenaikannya pun terjadi pada hari itu juga, setelah ia puas menyantap ikan goreng dan memberkati ke-11 muridnya. Sementara pada tulisan Lukas dalam kitab Para Rasul diceritakan bahwa Yesus Kristus, peace be upon him, berulang kali menampakkan diri kepada 11 muridnya selama 40 hari. Artinya, Lukas mengisahkan kenaikan Yesus Kristus, peace be upon him, dalam dua versi yang berbeda. Versi pertama terjadi pada hari yang sama dengan hari kebangkitannya, sedang versi kedua setelah 40 hari sejak kebangkitannya. Perhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Yesus tidak mati ya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nyata ya, ayat ini menyebutkan bahwa ia hidup. Artinya Yesus tidak pernah mati. Nah, berdasarkan cerita tidak jelas inilah kemudian kenaikan Yesus Kristus, peace be upon him, dirayakan oleh pengikut Paulus setiap tahunnya. Entah sejak kapan, tapi sampai sekarang ini. Perihal kebohongan kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus, peace be upon him, semakin parah dengan adanya blunder tambahan dari Paulus yang menerangkan bahwa menurut versinya kenaikan Yesus Kristus, peace be upon him, terjadi setelah beliau menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Catat ya, ke-12 muridnya. Ini dapat kita periksa sendiri dalam 1 Korintus 15 ayat 5, di mana Paulus menuliskan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Padahal setelah dugaan terjadinya penyaliban, murid Yesus Kristus, peace be upon him, hanya tinggal 11 orang. Sebab menurut Matius, Yudas Iskariot, salah satu murid beliau, dikisahkan mati gantung diri karena menyesal telah menerima suap dari para imam Taurat setelah mengetahui hukuman yang kemudian dijatuhkan kepada sang guru adalah hukuman mati di tiang salib. Perhatikan catatan Matius 27 ayat 3-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sebagian umat Kristen merespon ketidakberesan ini dengan berdalih bahwa sesaat setelah penyaliban Yesus, ke-11 muridnya mengangkat satu orang murid lagi untuk menggenapi jumlah mereka supaya tetap 12 orang. Tapi logika kita tidak dapat
menerima alasan ini sebab pengangkatan murid baru tersebut seharusnya dilakukan oleh sang guru, bukan oleh sesama murid. Yang lebih jauh lagi, sebenarnya sama sekali tidak ada relevansinya dengan seluruh alur cerita penyaliban Yesus, kecuali untuk menutupi blunder yang dilakukan oleh Paulus. Dari sedikit keterangan ini, terbukti bahwa kredo atau syahadat pengakuan iman yang diikrarkan oleh setiap pengikut Paulus sesungguhnya cuma bersandar pada dongeng pengarang Injil Markus dan Lukas yang tidak pernah menjadi murid Yesus Kristus, peace be upon him. Tapi hebatnya berhasil dipertahankan oleh kroni Paulus lebih dari 19 abad lamanya. Sampai di sini ada yang lebih aneh lagi atau tidak? Jawabnya ada, yaitu apa kata pengarang Injil kanon lainnya, yakni Matius dan Yohanes tentang kenaikan Yesus ke surga ini. Ternyata kedua pengarang Injil Matius dan Yohanes sama-sama bungkam. Mereka benar-benar diam 1000 bahasa karena nampaknya tidak pernah mendengar cerita aneh bin ajaib tersebut. Atau sangat boleh jadi justru sangat mengetahui bahwa cerita itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Itulah sebabnya kenapa mereka sama-sama tidak menuliskan barang satu kata pun tentang legenda kenaikan Yesus Kristus, peace be upon him, ke surga. Padahal jika ditelusuri berdasarkan perakiraan waktu penulisan Injil kanonik dalam Perjanjian Baru tersebut, menurut literatur Kristen, Injil Matius ditulis setelah Injil Markus selesai. Demikian pula dengan Injil Yohanes, ditulis setelah Injil Lukas selesai. Artinya, kedua pengarang ini, Matius dan Yohanes, sama-sama mengetahui cerita di atas dari masing-masing kitab karangan pendahulunya. Tapi toh nyatanya mereka lebih memilih tutup mulut daripada menceritakan sebuah cerita fiksi yang sangat diragukan memang benar pernah terjadi. Dari sini timbul pertanyaan, bukankah keempat pengarang Injil kanon ini konon katanya dibimbing langsung oleh Roh Kudus atau oleh salah satu dari 3 Tuhan Trinitas sendiri, sehingga mustahil bisa salah dalam memberikan informasi atau ilham? Sebentar. Ilham apanya? Jika benar Roh Kudus adalah pembimbing dan sumber ilham keempat pengarang Injil, kenapa dalam urusan kenaikan Yesus Kristus, peace be upon him, ke surga ini, dia cuma mengilhami pengarang Markus dan Lukas saja? Itu pun nyatanya salah. Sebab apa yang ditulis oleh Lukas dalam Injil Lukas dan yang ditulisnya dalam Kisah Para Rasul terbukti menginformasikan berita yang sama sekali berbeda. Ini menunjukkan indikasi sangat kuat bahwa sebenarnya Roh Kudus itu tidak pernah ada. Sedangkan berdasarkan fatal error yang dilakukan oleh Lukas dalam kedua tulisannya, cerita hebat tentang para pengarang Injil dibimbing oleh Roh Kudus terbukti cuma pepesan kosong doang. Adapun tentang kenapa Lukas selalu saja ngaco dalam memberikan informasi tentang berbagai hal penting yang kerap bertubrukan dengan pengarang Injil kanon lainnya, sebetulnya tidak perlu diherankan. Sebab sejak baris pertama yang ditulisnya dalam Injil bernama Lukas itu, si pengarang sudah mengaku bahwa seluruh cerita yang ada dalam bukunya cuma hasil nguping kabar burung dari kanan kiri. Bahkan sebagian besar di antaranya bersumber dari satu-satunya orang yang menjadi mentornya dalam menuliskan catatan yang kemudian dipatenkan menjadi Injil kanon, yaitu Paulus. Begini pengakuannya. Lukas 1 ayat 1-4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama,
Dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kalimat ini jelas mengindikasikan tidak adanya campur tangan Roh Kudus dalam karya tulisnya, kecuali cuma hasil nguping cerita-cerita kabar burung dari kanan kiri yang didengarnya dari orang-orang yang dia sebut sebagai saksi mata. Jadi tidak perlu heran jika kemudian Al-Quran menginformasikan bahwa dalam urusan iman, termasuk tentu saja iman kepada kenaikan Yesus ke surga, umumnya umat Kristen hanya mengikuti persangkaan-persangkaan yang dikarang-karang oleh mereka sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Shadaqallahul Azim. Dengan demikian, maka cerita tentang kenaikan Yesus ke surga pun tidak salah-salah banget jika disebut sebagai hoax. Bukan begitu? Jelas ya?